Perkenalkan, nama saya Rifki Apansyah dengan NIM C1D12305 dari kelas A Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 10 contoh kasus UITE yang terjadi di Indonesia dan luar negeri. Materi pertama itu, apa itu UITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait informasi elektronik dan transaksi elektronik. Tujuannya itu apa sih? Awalnya bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan elektronik dan melindungi konsumen. Namun, dalam implementasinya beberapa pasal seringkali menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya. Terus, mengapa kasus UITE penting dibahas? Memahami berbagai kasus UITE dapat memberikan gambaran tentang bagaimana undang-undang ini diterapkan, potensi masalah yang timbul, dan perbandingannya dengan penanganan kasus serupa di negara lain. Berikut adalah 10 contoh kasus UITE yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu kasus Prita Mulyasari 2008-2009. Kasus seorang ibu rumah tangga yang mengirimkan email keluhan kepada teman-temannya mengenai pelayanan sebuah rumah sakit. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dianggap mengkriminalisasi kritik konsumen. Meskipun awalnya divonis bersalah, Mahkamah Agung kemudian membebaskan Prita. Kasus ini menyoroti potensi penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik. Yang kedua, kasus Baik Nuril pada tahun 2017-2019. Seorang staf honorer yang merekam percakapan telepon atasannya yang mengandung pelecehan seksual dan menyebarkan untuk membela diri. Meskipun merupakan korban pelecehan, Baik Nuril justru dijerat UITE. Kasus ini menimbulkan gelombang solidaritas dan perdebatan mengenai keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam konteks UITE. Setelah melalui berbagai proses hukum, ia akhirnya mendapat amnesti dari Presiden. Lanjut, kasus Polres Siombing pada tahun 2014. Kasus seorang mahasiswa yang menulis status di media sosial yang dianggap menghina kota Yogyakarta dan institusi kepolisian. Kasus ini menunjukkan bagaimana kritik terhadap suatu daerah atau institusi dapat dijerat dengan UITE. Florence sempat ditahan sebelum akhirnya mendapat hukuman percobaan. Lanjut, kasus Buniani pada tahun 2016-2019. Seorang akademis yang mengunggah potongan video pidato seorang tokoh politik dengan menambahkan narasi yang berbeda. Kasus ini menyoroti bagaimana penyuntingan dan penyebaran informasi yang dianggap provokatif dapat berujung pada jeratan UITE. Buniani divonis bersalah. Terus kasus Jering SID pada tahun 2020 sampai sekarang masih seorang musisi yang mengunggah postingan di media sosial yang dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia terkait penanganan COVID-19. Jadi kasus ini memicu perdebatan mengenai batasan kritik terhadap profesi atau institusi di media sosial. Jering beberapa divonis bersalah dalam kasus ini. Terus kasus Muhammad Guntur Romli pada tahun 2019, seorang pegiat media sosial yang dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terkait cuitannya mengenai bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Kasus ini menggambarkan bagaimana ekspresi opini terkait isu-isu sensitif dapat berujung pada proses hukum berdasarkan UITE. Terus kasus vandalisme situs KPU pada tahun 2020. Beberapa orang melakukan peretasan dan mengubah tampilan situs Komisi Pemilihan Umum. Kasus ini menunjukkan penerapan UITE dalam konteks kejahatan cyber yang mengganggu sistem elektronik. Lanjut, sistem kasus penipuan online. Itu banyak beberapa kasus ya. Jadi maraknya penipuan melalui berbagai platform online seperti investasi bodong, jual beli barang palsu, dan phishing. UITE juga digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi. Lanjut, kasus penyebaran hoaks COVID-19 pada tahun 2020-2021. Banyak individu yang ditangkap karena menyebarkan informasi tidak benar atau hoaks terhadap pandemi. Dalam situasi krisis, UITE digunakan untuk menindak penyebaran informasi yang dapat membahayakan masyarakat. Lanjut, kasus pinjaman online ilegal. Penagihan hutang dengan cara tidak pantas dan intimidasi melalui media elektronik oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. UITE juga dapat diterapkan untuk menindak praktik-praktik penagihan yang melanggar hukum melalui platform digital.